Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A pertemuan 8 akan membahas tentang efek sosial komunikasi yang ditimbulkan akibat pemanfaatan filsafat. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri, Hikmah Rizkia, beserta teman saya, Aura Ramadhani dan Raffi Astafata. Latar belakang. Filosofi komunikasi yang dikemukakan oleh Carl Sanders Peirce atau biasa dikenal dengan Peirce membahas tentang semiotika komunikasi yang lebih menitik beratkan pada teori produksi tanda. Istilah-istilah ini menunjukkan ketegangan implisit yang memperumit setiap upaya untuk memahami masalah komunikasi dalam semiotika. Pandangan filosofis Peirce tampaknya membenarkan memperlakukan komunikasi hanya sebagai contoh tindakan. Semiotika adalah ilmu atau metode analisis untuk mempelajari tanda-tanda. Dua jenis semiotika yang dikenal saat ini yaitu semiotika signifikasi dan semiotika komunikasi. Semiotika signifikasi atau struktural dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure dan semiotika komunikasi dikembangkan oleh Carl Sanders Peirce yang lahir pada tahun 1839. Semiotika komunikasi lebih menitik beratkan pada teori produksi tanda. Peirce mengemukakan bahwa ada 6 faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima kode atau sistem tanda, pesan, saluran komunikasi, dan referensi atau yang dibacakan. Tanda merupakan hal utama yang dipelajari dalam semiotika. Peirce kemudian mengategorikan dan mengklasifikasi tanda. Klasifikasi tanda dapat menunjukkan bagaimana orang menerima tanda menjadi bermakna bagi dirinya. Paper ini dibuat untuk menjelaskan mengenai pengertian semiotika dan juga filosofi komunikasi yang dikemukakan oleh Peirce. Menjelaskan tentang contoh kasus yang berhubungan dengan teori dan semiotika yang dikemukakan oleh Peirce. Melalui paper ini, diharap tidak ada lagi kesewenang-wenangan atau kesalahpahaman dalam memahami efek sosial komunikasi akibat pemanfaatan filsafat. Selanjutnya ada contoh kasus. Contoh kasusnya itu aksi tembak-tembakan 2 brand ambasador GoPay, Pevita Pierce dan Joe Taslim di iklan GoPay terbaru berjudul Pevita ditembak, Joe bertindak. Iklan ini sempat trending di media sosial dan telah ditonton lebih dari 10 juta kali sejak pertama kali ditayangkan pada 20 Juli 2020. Video ini merupakan video pertama di Indonesia yang seluruhnya dibuat dengan format teknologi CGI. Melalui video animasi ini, pemirsa dapat menyaksikan aksi Joe Taslim menyelamatkan Pevita Pierce dari serangan musuh dengan latar belakang kondisi Jakarta pada tahun 2120. Pevita dan Joe Taslim sekaligus memperkenalkan GoPay sebagai dompet elektronik pertama yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran di semua game dan aplikasi di Google Play. Bahkan sekarang dapat digunakan untuk berlangganan YouTube Premium dan YouTube Music. Senior Vice President Marketing GoPay, Timotius Martin, mengatakan GoPay berkomitmen untuk terus menjadi solusi pembayaran andalan bagi pengguna, terutama di masa pandemi COVID-19. Dengan metode super fast one-tap subscription untuk berlangganan YouTube Premium dan YouTube Music, pengguna bisa tetap aman dan produktif di rumah menikmati beragam konten seru mulai dari tips dan trik, bermain games, musik, berita terkini, hingga mencoba resep masakan baru di rumah. Semuanya bisa langsung lanjut tanpa nunggu, menikmati YouTube tanpa gangguan, kata Timotius melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto Jumat 4 September 2020. Menurut Timotius, meski kini sebagian masyarakat mulai kembali beraktivitas di luar rumah saat dibutuhkan dengan keterbatasan gerak dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun, masyarakat tetap mencari berbagai aktivitas hiburan untuk mengatasi kebosanan di rumah. Dia menambahkan bahwa COVID-19 telah mengubah semua rutinitas untuk bergerak online, bekerja, sekolah, termasuk mengakses konten hiburan seperti konten berita, musik, serta game. Peirce Philosophy of Communication. Pandangan filosofi Peirce
tampaknya menentang ocehan yang memperlakukan komunikasi hanya sebagai satu kasus tindakan tanda di antara banyak kasus. Artinya, kita harus mampu mengartikulasi teori praktik komunikatif sebagai aplikasi khusus dari semiotika umum. Buku ini adalah studi kritis tentang fondasi komunikatif teori tanda Charles S. Peirce atau lebih dikenal dengan Peirce. Tujuannya adalah untuk menggali makna dan sejauh mana filosofi teoritis dasar tanda diserap oleh gagasan komunikasi. Gagasan panduan buku ini adalah bahwa praktisi semiotika harus mempertimbangkan kerangka komunikatif untuk menghindari masalah formalisme kosong dan kesewenang-wenangan teoritis. Ini adalah alasan untuk berbicara tentang filosofi komunikasi Peirce daripada teori komunikasinya. Pandangan filosofi Peirce tampaknya menentang ocehan yang memperlakukan komunikasi hanya sebagai satu kasus tindakan tanda di antara banyak kasus. Artinya, kita harus mampu mengartikulasikan teori praktik komunikatif sebagai aplikasi khusus dari semiotika umum. Dalam menilai kontribusi Peirce terhadap studi tindakan komunikatif, Jurgen Habermas 1995 dengan tepat menyatakan bahwa Bapak pragmatisme dan teori tanda komunikasi Peirce dan teori tanda filosofis jarang menggunakan istilah komunikasi. Peirce tidak mengembangkan teori komunikasi yang eksplisit dan pembaca akan menemukan referensi yang sia-sia tentang filsafat komunikasi dalam teks aslinya. Akibatnya, paper ini menunjukkan rekonstruksi retoritis dari filosofi teoritis tanda Peirce. Joseph Randall 1976 bahkan menegaskan bahwa orisinalitas Peirce tidak ditemukan dalam gagasan semiotika semacam itu atau dalam mengidentifikasi teori tanda dengan logika. Melainkan, itu terletak dalam konsepsinya tentang semiotika sebagai logika komunikasi. Dengan demikian pula, Hack-Joswick 1966 berpendapat bahwa semiotika adalah studi formal tentang tanda-tanda yang digunakan sebagai media komunikasi. Vincent Colepitro tahun 1995 telah menyatakan secara lebih moderat bahwa teori tanda Peirce berasal dari praktik komunikasi kita melalui proses abstraksi. Meskipun pengamatan semacam itu bersifat sugestif, mereka secara praktis membutuhkan bukti agar tidak dianggap sebagai slogan Bapak. Kemudian ada a social conception of philosophy atau konsep sosial dari filosofi. Peirce berpendapat bahwa filsafat harus dipraktikkan dalam semangat ilmiah. Tidak seperti banyak pendukung terkenal dari filsafat ilmu, Peirce memiliki rekam jejak yang terbukti baik sebagai ilmuwan praktik dan sebagai filsuf. Kenneth L. Kettner tahun 1989 melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa Peirce harus dipahami terutama sebagai ilmuwan dan ahli matematika dan hanya kedua sebagai filsuf. Sementara klaim Kettner dapat dikatakan bahwa kontribusi Peirce terhadap filsafat jauh melebihi pencapaian ilmiahnya. Tentu penting untuk diingat bahwa ide-ide filosofis Peirce tidak dapat dipisahkan dari partisipasi aktifnya dalam kehidupan sains. Sudut pandang Kettner tampaknya mendapat banyak dukungan dari Peirce yang menggambarkan dirinya sebagai keturunan ilmu pengetahuan alam. Dari perspektif kontemporer, gagasan bahwa filsafat adalah atau seharusnya ilmu pengetahuan mungkin tampak salah arah dan bahkan berbahaya. Bagi sebagian orang, istilah filsafat ilmiah segera memunculkan gambaran tentang agenda positivis yang tidak bijaksana dan mimpi tentang pengetahuan yang terpadu. Pandangan filsafat yang sangat ilmiah tampaknya mengesampingkan sebagian besar dari apa yang disebut filsafat dan dapat dianggap tidak relevan dengan perhatian penelitian humanistik dan sosial kontemporer. Fakta bahwa Peirce menjunjung tinggi praktik ilmuwan sebagai model untuk semua penyelidikan ilmiah tidak mengurangi ketakutan semacam itu. Dalam kasus filsafat dan psikologi Baldwin tahun 1902, Peirce berpendapat bahwa metode ilmiah modern bersifat sosial dalam hal solidaritas usahanya.
Dunia ilmiah seperti koloni serangga di mana individu berusaha untuk menghasilkan apa yang dia sendiri tidak bisa nikmati. Sebuah generasi menyatukan premis sehingga generasi yang jauh dapat menemukan apa artinya. Ketika sebuah masalah muncul di hadapan dunia ilmiah, 100 orang segera mengerahkan seluruh energi mereka untuk mengerjakannya. Yang satu berkontribusi ini, yang lain berkontribusi itu. Kompi lain berdiri di atas bahu yang pertama, menyerang sedikit lebih tinggi, akhirnya mencapai tembok pembatas. Untuk meringkas, Peirce berpendapat bahwa penyelidikan ilmiah muncul dari keinginan yang tulus untuk mempelajari kebenaran. Itu adalah sosial daripada aktivitas individu. Ini berorientasi pada masa depan dan lebih jauh lagi melibatkan pengakuan akan kesalahan usaha seseorang. Diperdebatkan elemen-elemen ini membentuk persyaratan minimal sense dalam pengertian Peircean, yaitu kriteria dasar yang harus dipenuhi filsafat agar menjadi ilmiah dan bukan sekedar omong kosong. Teori tidak diistimewakan dalam arti mencakup semua aspek realitas dari sudut pandang tertentu. Aktivitas ilmiah di mana hipotesis diuji memiliki bobot yang lebih ringan daripada bentuk kehidupan lainnya. Orang bisa hidup tanpa sense. Proposal yang diterima dapat ditinggalkan tanpa menyebabkan masalah yang tidak dapat diubah untuk perilaku sehari-hari. Peirce sebenarnya adalah seorang anti-teoritis dalam pengertian kasus ini, karena dia tidak mengambil posisi bahwa teori yang ketat memberikan penjelasan yang paling memadai dan paling tidak terdistorsi tentang realitas yang dapat dicapai manusia. Dikutip dari Cola Pietro 2006 halaman 25. Setidaknya sebagian dari kritik Peirce tentang pencampuran filsafat dan praktik harus dipahami sebagai pengingat dan keterbatasan penalaran. Meskipun tidak ada gunanya mengendalikan batasan buatan untuk imajinasi dan spekulasi manusia yang akan seperti memperkenalkan larangan hukum untuk melompati bulan. Manusia tetap saja merupakan penalaran yang salah yang selalu mengandalkan pada kebiasaan yang tidak dikritik dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan perasaan, tindakan, dan pikiran yang masuk akal seperti itu akan tampak praktis sempurna bagi individu yang menjalani hidup mereka tanpa meragukan kepuasan mereka. Secara paradoks, refleksi teoritis pada hubungan teori praktik akhirnya menunjukkan bahwa penyelidikan filosofis tidak sepenuhnya otonom, tetapi bergantung pada dasar kebiasaan dan sentimen yang hampir tidak dapat dipahami. Dalam artikel awal The Doctrine of Kansas tahun 1978, Peirce mengidentifikasi 3 sentimen, yaitu minat pada komunitas yang tidak terbatas, pengakuan akan kemungkinan kepentingan ini menjadi yang tertinggi, dan harapan akan kelangsungan intelektual yang tidak terbatas, aktivitas sebagai persyaratan logika yang tak tergantikan. Dia menambahkan bahwa tidak aneh jika kita menemukan sentimen sosial yang diandaikan dalam penalaran, karena logika atau semiotika tergantung pada perjuangan untuk melepaskan diri dari keraguan. Berakhir dalam pembentukan kebiasaan tindakan tetapi dimulai dengan emosi. Menurut Randall, tahun 1979, penjelasan Peirce tentang kebenaran ilmiah membutuhkan objektivitas semiotika, di mana objektivitas tidak dipahami dalam hal hasil atau prosedur inferensial, tetapi sebagai masalah pengakuan dalam komunikasi seseorang dengan penanya lainnya. Lebih lanjut, Randall 1979 cukup beralasan bahwa sense pada dasarnya adalah kode etik, kode kehormatan daripada kode linguistik, yang mewakili bentuk dan konsistensi yang ideal. Sebuah etika yang berasal secara logis dari analisis tentang bagaimana kita berinteraksi satu sama lain harus saling berhadapan, berkomunikasi satu sama lain jika kita ingin mencapai tujuan bersama dari pemahaman bersama tentang masalah kita. Seperti dalam kasus ikan gope yang berjudul Pevita ditembak Jota bertindak, yaitu adanya tanda yang seolah-olah mengajak khalayak ramai untuk bersama-sama menggunakan
GoPay demi kemudahan dalam bertransaksi. Hal itu tentu saja berhubungan dengan semiotika komunikasi yang berhubungan dengan tanda yang dikemukakan oleh Peirce. Filsafat di sisi lain seharusnya menjadi ilmu dalam arti yang lebih tinggi. Akibatnya, program ilmiah Peirce mensyaratkan bahwa penyelidikan filosofis didasarkan pada keinginan untuk belajar, yang melibatkan pengaku kesalahan yang tulus, menjadi kegiatan sosial yang membutuhkan komunikasi dan keterbukaan terhadap kritik publik dan berorientasi pada masa depan yang tidak terbatas, yang berarti bahwa upaya tersebut setidaknya kumulatif. Bidang khusus filsafat justru merupakan studi tentang pengalaman umum, seperti yang dipahami secara luas, tentu saja. Bahkan ilmu-ilmu khusus adalah pengalaman dalam arti bahwa mereka berurusan dengan pengamatan dan konsekuensi empiris. Tetapi ciri khas filsafat adalah bahwa ia mengarahkan perhatiannya pada pengalaman secara umum, seperti yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan pada pengalaman alih-alih bagian tertentu dari pengalaman laboratorium. Akibatnya, Peirce membedakan antara dua konsep ilmiah yang berbeda tentang pengalaman. Dalam ilmu-ilmu khusus, pengalaman berarti apa yang secara langsung diungkapkan dengan cara pengamatan khusus mereka. Dan ini dikontraskan dengan interpretasi pengamatan yang dipengaruhi oleh hubungan pengalaman itu dengan apa yang kita ketahui sebelumnya. Namun, dalam arti filosofis, pengalaman bukanlah sesuatu yang membutuhkan mesin observasi khusus. Beyond the doctrine of science, semiotika menempati posisi yang aneh dalam skema filosofis Peirce. Di satu sisi, jelas bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang tanda dan semiotik merupakan topik yang menarik baginya, baik dalam tulisan-tulisan awal maupun akhir. Memang, dia berulang kali menunjukkan bahwa dia sedang mempersiapkan sistem besar, di mana semiotika akan memainkan peran kunci. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa banyak sarjana cenderung menafsirkan seluruh proyek filosofisnya dari sudut pandang teoritis tanda. Di sisi lain, bisa sangat sulit untuk memahami peran apa yang sebenarnya dimaksudkan semiotika dalam filsafat ilmiah Peirce, serta dalam cara konsep dasar teoritis tanda dipahami. Meskipun dia bisa masuk ke detail yang sangat besar, dengan penuh semangat mencari definisi yang memuaskan dan mengklasifikasikan tanda dengan cermat, dia juga membiarkan banyak hal tidak tertangani, meninggalkan celah yang agak mengganggu dalam teori yang mungkin menjadi puncak kejayaannya. Mungkin ini tidak dapat dihindari mengingat ambisi Peirce, sementara beberapa penafsir telah mencoba untuk mengumpulkan sisa-sisa menjadi satu kesatuan yang koheren. Presentasi seperti itu, hampir karena kebutuhan, cenderung mengecualikan banyak pertanyaan menarik untuk dapat menghadirkan semiotika sebagai satu kesatuan. Pembahasan ini pada dasarnya menyangkut istilah-istilah semiotika, yaitu pertanyaan tentang bagaimana istilah-istilah sentral yang dimulai dengan semiotika itu sendiri harus dibentuk. Dalam teks samar Teleological Logic 1865, semiotika dicirikan sebagai ilmu representasional, salah satu cabang dalam trivium ilmu dasar yang juga mencakup ilmu positif dan ilmu formal, adalah dipahami. Ini bukan masalah sepele bagi Peirce. Dia berpendapat bahwa fase penting dalam upaya menjadikan filsafat ilmiah adalah reformasi kosakata yang dilakukan untuk memastikan bahwa komunikasi disiplin tidak terhambat oleh kesalahpahaman sederhana yang timbul dari penggunaannya yang berbeda. Dalam terminologi etis, Peirce mendesak para filsuf untuk mengembangkan nomenklatur teknis yang sesuai. Ini jelas tidak kontroversial karena kecenderungan dalam filsafat pasca Peircean umumnya berlawanan arah. Peirce mungkin tampak kuno, bahkan mungkin mengejek dalam keinginannya untuk menemukan istilah-istilah baru. Di sisi lain, beberapa konsep Peircean seperti tipe, perbedaan token telah teruji. Meskipun gagasan semiotika sebagai bidang studi atau disiplin muncul berulang kali dalam tulisan-tulisan Peirce, sangat mencolok bahwa itu tidak ada dalam sebagian besar usahanya untuk mengklasifikasikan ilmu. Tugas yang memakan banyak waktu dan usaha dan tampaknya menjadi salah satu-satunya klasifikasi eksplisit menempatkan posisi pada semiotika adalah salah satu ukiran paling awal Peirce di tingkat beasiswa yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ia mendefinisikan logika sebagai simbolisme objektif,
membedakannya dari tata bahasa simbolik dan retorika, dan mencirikan simbolis sebagai semiotika simbolik. Dengan kata lain, Peirce mengklasifikasikan logika dengan membatasi ruang lingkup studinya pada studi tentang hubungan representasi simbolik dengan objeknya. Peirce pada dasarnya terpisah dari John Locke, yang memperkenalkan teori tanda ke dalam bahasa filsafat modern dalam An Essay Concerning Human Understanding 1690. Meskipun Peirce tidak secara eksplisit memeriksa pembagian ilmu Locke menjadi 3 jenis utama, ia pasti menyadari karakterisasi Locke dari cabang utama ketiga pengetahuan, semiotika. Cabang ketiga dapat disebut doktrin tanda. Cabang yang paling umum adalah kata-kata. Ini cukup tepat disebut logika. Tugasnya adalah melihat atribut tanda yang digunakan pikiran untuk memahami sesuatu atau untuk menyampaikan pengetahuannya kepada orang lain. Presentasi pertama Locke dan Peirce tentang doktrin tanda masing-masing memiliki lebih dari satu pesan. Kedua filosof itu dengan jelas mencatat hubungan antara logika, yaitu teori argumentasi dan teori tanda. Selain itu, kedua pemikir tersebut mengidentifikasi kata-kata sebagai contoh paradigmatik dari tanda, tetapi tidak membatasi ruang lingkup pengajaran pada tanda-tanda linguistik. Namun demikian, mudah untuk melihat bahwa Peirce pada awalnya menafsirkan hubungan antara logika dan semiotika secara berbeda dari Locke. Bagi Peirce muda, logika tidak identik dengan menggambar. Itu menunjukkan logika simbolik. Ini adalah salah satu masalah yang menyebabkan Peirce berubah pikiran. Sementara perkembangan teorinya tentang tanda tetap menjadi topik yang banyak diperdebatkan, terbukti bahwa konsepsinya telah tentang semiotika dan hubungannya dengan logika melewati siklus Lockean. Peirce semakin sadar bahwa studi tentang tanda dan semiosis secara umum adalah tugas yang diperlukan, dan berpendapat bahwa ahli logika harus memperluas upaya dari studi sempit tentang argumen atau simbol pelestarian kebenaran untuk mencakup semua semiotika. Dan kata lain, logika sekarang harus dipahami sebagai studi tentang kondisi umum tanda yang memenuhi fungsinya. Pandangan Locke yang sangat berbeda dari pembagian kerja sebelumnya dalam sains. Jika ada satu hal yang menjadi ciri teori tanda Peirce, ini adalah penjelasannya tentang hubungan semiotika generik. Cara termudah untuk menggambarkan apa yang membedakan semiotika dari varietas utama semiotika lainnya adalah dengan mengatakan bahwa itu didasarkan pada premis bahwa hubungan tanda adalah triadik yang tidak dapat direduksi, bahwa ia terdiri dari sebuah tanda atau representamen yang mewakili suatu objek kepada seorang penafsir, atau sebagai alternatif mediasi antara objek dan penafsir. Secara praktis merupakan aksioma untuk semiotika. Ungkapan ini dilatih dengan sangat baik dalam literatur sehingga bisa terasa seperti kebenaran yang dilebih-lebihkan bagi para pengikut Peirce dan dogma yang kaku bagi orang yang tidak percaya. Siapapun yang telah memberikan semiotika lebih dari sekadar pandangan sepintas akan tahu bahwa Peirce menghabiskan banyak waktu dan upaya mencari definisi yang memadai tentang hubungan tanda umum. Lebih dari sekali, dia telah menyatakan bahwa gagasan yang disajikan oleh kata umum tanda tidak jelas dan maknanya perlu dieksplorasi. Definisi ini menunjukkan betapa Peirce mengacu pada teori kategori dalam semiotikanya. Hubungan tanda digambarkan sebagai 3 serangkai asli, bahkan sebagai ketiga par excellence ada penekanan yang jelas pada bentuk hubungan. Peirce menyebut metodenya analisis phaneroskopik dan memulai penelitiannya dengan merebut predikat yang tampaknya paling khas dari definitum, bahkan jika itu tidak cukup berlaku untuk seluruh perluasan definitum. Jika predikatnya terlalu sempit, saya kemudian mencari bahan darinya yang seharusnya cukup luas untuk definitum yang dimodifikasi, sambil tetap menjadi fitur yang lebih ilmiah darinya. Akibatnya, analisis phaneroskopik ini tidak terdiri dari sekadar mencatat bagaimana sebuah istilah digunakan dalam bahasa sehari-hari, yang hanya akan memberi kita kejelasan kelas 1. Meskipun Peirce secara eksplisit menyatakan bahwa dalam upaya ini dia dihalangi oleh seruan langsung pada prinsip-prinsip dalam pragmatisme, karena metode pragmatis termasuk dalam level retoris dan metodologis. Metode ini terbuka untuk interpretasi. Apa yang dicoba lakukan? Daripada memenuhi definisi informasi pragmatis. Lanjut. From representation to mediation.
Pandangan Ransdale 1976 halaman 11 bahwa teori tanda Peirce adalah logika komunikasi, setidaknya sebagian akan dibuktikan terlepas dari pertanyaan prima facie-nya. Dari sudut pandang retoris yang ketat, semiotika ternyata menjadi filsafat komunikasi dalam arti kata yang paling dalam. Fakta bahwa teori tanda Peirce dapat ditafsirkan secara berbeda tidak membatalkan argumen ini. Seseorang dapat mengesampingkan dasar pengalaman tanda Peirce dan hasil epistemologisnya untuk beberapa tujuan. Misalnya ketika mempertimbangkan masalah metafisik tentang asal-usul hubungan semiotika di alam non-manusia. Namun dalam setiap diskusi semiotika yang tidak murni formalistik, pertanyaan tentang antropomorfisme tidak terhindarkan muncul, yang ditekankan oleh strategi retoris. Apa implikasi dari semua ini? Mengingat bahwa interpretasi semiotika yang diusulkan berisi kritik terhadap beberapa posisi Peircean serta saran untuk perbaikan, orang mungkin berharap bahwa pendekatan tersebut memerlukan revisi yang agak radikal dari teori tanda Peircean. Meskipun fokus pada retorika menarik perhatian pada isu-isu seperti dasar pengalaman hubungan tanda dan menimbulkan keraguan tentang kelayakan model sains yang sangat hierarkis, tidak ada dalam pendekatan ini yang mengharuskan kita meninggalkan model formal dan karakteristik klasifikasi tata bahasa Peircean. Di satu sisi, semiotika adalah konsep yang mudah dipahami. Itu hanya menunjukkan tindakan yang benar untuk karakter, apapun tindakan itu. Dengan kata lain, semiosis dapat dicirikan sebagai suatu jenis kegiatan atau proses yang membedakan suatu tanda dari jenis kegiatan dan proses lainnya. Oleh karena itu, satu-satunya definisi setelah Peirce yang diberikan dalam Pragmatisme 1997 menyoroti perbedaan antara dua mode operasi utama. Mengingat bahwa banyak sarjana memprioritaskan semiosis daripada tanda, karakterisasi ini kurang informatif dari yang diharapkan. Dalam arti itu, tidak lebih dari proposisi non-reduksi yang dinyatakan dalam berbagai jenis tindakan. Kami memiliki sedikit informasi tentang sifat dari tindakan triadik. Kami hanya diberitahu bahwa itu tidak dapat direduksi dan kooperatif. Sebuah tanda dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang besar mewakili sesuatu atau sesuatu yang dimaksudkan untuk mewakili sesuatu. Fungsi sentral dari sebuah tanda kemudian adalah untuk mewakili atau mewakili sesuatu yang lain. Analog dengan sarana suatu pembicara, perwakilan, advokat, agen, vikaris, diagram, gejala, kontra, deskripsi, konsep, premis, saksian muncul sebagai pengganti. Ketika Peirce mencirikan tanda dalam istilah perwakilan, dia sering mengacu pada ide, pemikiran, atau orang yang tandanya bertindak sebagai perwakilan dari sesuatu yang lain. Namun, deskripsi dapat dilihat sebagai obat penenang untuk Cerberus. Pepatah, mereka mengandung elemen kompromi yang dapat dihilangkan untuk mencapai definisi hubungan yang disederhanakan karena R adalah singkatan dari O, di mana saya menganggap hubungan yang sama dengan O. Peirce sering menggunakan representamen hanya sebagai sinonim untuk sign, tetapi dalam tulisan-tulisannya kemudian dia memperkenalkan perbedaan antara tanda dan representamen. Dalam teks-teks ini, representamen biasanya dicirikan sebagai yang pertama dari hubungan perwakilan, atau hal-hal yang berfungsi sebagai tanda. Peirce mencirikan representamen sebagai sesuatu yang bersifat representatif dan mampu menghasilkan efek semiotika. Dan dalam Dictionary of Philosophy and Psychology, ia secara tegas membedakan representamen yang mewakili dari representasi. Dalam kuliah 1903 Lowell, dia dengan jelas mendefinisikan representamen sebagai subjek konkret yang representatif. Mengikuti Butler, Greenlee 1973, mengemukakan bahwa dengan representasi, kita dapat memahami fakta bahwa sebuah tanda memiliki kekuatan interpretasi khusus, bahwa ia memiliki tugas khusus untuk dilakukan, karena itu berarti sesuatu dalam konteks tertentu. Bijaksana, ia mengarah pada interpretasi yang benar. Halaman 97. Tanda itu representatif karena memediasi. Greenlee menambahkan, bagaimanapun bahwa konvensi menetapkan nada untuk keterwakilan. Itu adalah kebiasaan atau interpretasi yang dimiliki oleh seorang penafsir tunggal atau
oleh masyarakat penafsir. Dengan kata lain, interpretasi konvensional adalah satu-satunya kondisi esensial dari tanda. Ini tidak memuaskan dari sudut pandang Peirce. Mari kita beralih ke pendekatan Short. Dengan pandangan non-kausalnya tentang determinasi semiotika, ia melukiskan gambaran semiosis yang membuat aktivitas agen interpretasi, baik manusia maupun non-manusia, diperlukan untuk proses tersebut. Dalam kerangka Peircean, ini dianggap masuk akal oleh Short. Perbedaan antara signifikansi, hubungan yang memungkinkan interpretasi dan interpretasi aktual sebagai itu dilakukan oleh pengguna tanda. Signifikansi untuk pendek setara dengan interpretabilitas yang dibenarkan. Menggunakan terminologinya, kita dapat mengatakan bahwa itu ditentukan oleh tanah, yaitu koneksi ikonik indeksikal atau simbolik antara tanda dan objek. Dasar ini membenarkan interpretasi, namun signifikansi juga melibatkan jenis penafsir potensial yang kadang disebut Peirce segera. Dengan demikian, merupakan hubungan triadik yang dapat menjadi nyata tanpa terjadi interpretasi aktual. Dengan kata lain, konsepsi Short tentang signifikansi memungkinkan adanya tanda-tanda yang tidak diaktualisasikan dalam semiosis. Mengingat perbedaan Short, apa yang harus kita buat dari semiosis sasaran dalam kerangka Razdel? Ini harus dijelaskan dalam sebagai proses semiotika internal yang diarahkan pada tujuan akhir yang ideal. Sekilas melihat masalah dari sudut yang berbeda, dengan fokus pada karakterisasi Peirce tentang tindakan cerdas dan produksi triadik. Menurut Short, ciri khas dari aktivitas cerdas adalah melibatkan antisipasi peristiwa atau keadaan di masa depan. Dalam diskusi tentang bagaimana seorang ilmuwan dapat membedakan kecerdasan dalam organisme, Peirce menyatakan bahwa ciri khas kecerdasan adalah bahwa peristiwa tertentu dihasilkan untuk mencapai peristiwa lain, tujuan tindakan. Ini setara dengan fakta bahwa tindakan cerdas memiliki tujuan. Aspect of communication. Peirce tidak hanya menganjurkan landasan retoris tata bahasa, ia juga menegaskan bahwa konsep gramatikal harus diuji di lapangan dari mana mereka berasal. Pengurangan atau prediksi kuasi dari teori yang sudah dibuat sangat penting untuk beralih ke bukti retoris dan melihat apakah mereka dikuatkan dengan pengamatan. Dia mencatat sirkularitas proses dan menganggapnya berguna, menghasilkan teori lengkap dan lebih mungkin jika dukungan dan bukti ditemukan. Idealnya ini adalah umpan balik positif. Komunikasi dengan demikian memainkan peran ganda dalam semiotika. Di satu sisi, komponen semiotika dasar diperoleh melalui analisis informal situasi, tanda-tanda komunikatif biasa, objek, dan penafsir yang memenuhi peran vital semiotika penutur dan penafsir. Di sisi lain, semiotika sebagai teori umum tentang tanda juga harus diterapkan pada kajian bidang semiosis komunikatif. Karena jika semiotika tidak sesuai dengan tugas retoris dokumen ini, maka itu tidak bisa menjadi teori semiotika yang memadai. Berdasarkan teori interpretan Peirce, komunikasi dapat dikonseptualisasikan secara skematis dalam 3 jenis hasil yang signifikan. Interpretan yang disengaja yang mewakili penentuan ucapan, interpretan efektif yang mewakili penentuan penerjemah, dan komunikatif interpretan yang merupakan penentuan common mind atau comment. Tampaknya cukup jelas ada niat berkomunikasi yang menentukan pembicara interpretan yang disengaja. Ada efek pada penafsir yang hampir pasti berbeda dengan yang dimaksudkan interpretan efektif, dan ada hasil optimal yang belum tentu sama ke interpretan yang disengaja atau interpretan efektif, dan tidak dapat diabadikan. Serta jumlah keduanya komunikatif interpretan. Niat tidak harus eksplisit dan sadar. Dalam konteks ini, lebih mengacu pada unsur-unsur purposif yang mendorong pemikiran pembicara untuk interpretan yang sengaja. Peirce berpendapat bahwa tidak ada manusia yang dapat berkomunikasi
dengan orang lain kecuali mereka dapat memiliki kesamaan yang terdiri dari pengetahuan umum yang familiar, di mana kata akrab kurang mengacu pada seberapa terkenal suatu objek daripada apa yang diketahui. Modus yang dimaksud dapat dicirikan sebagai timbal balik. Komunikan tidak hanya memiliki kumpulan dana tertentu untuk berbagai pengetahuan, tetapi juga mengetahui setidaknya secara implisit bahwa orang lain memiliki pengetahuan dan pengalaman yang kurang lebih sama. Pierce mencantumkan sejumlah hal yang biasanya dicakup oleh kesamaan, seperti B. Pengetahuan tentang bahasa lisan, bakat tata bahasa, kemampuan untuk mengendalikan diri, jaminan praktis bahwa pengetahuan pengalaman seseorang tentang dunia tidak berbeda secara radikal dari pengetahuan manusia lainnya, makhluk hidup, dan sebagainya. Bisa dibilang bagian terpenting dari dana ini adalah produk pengamalan dalam arti luas. Sesuatu yang memiliki dampak kognitif yang tidak terbantahkan. Namun, itu tidak statis, melainkan berubah dan tumbuh melalui praktik-praktik di mana orang terlibat. Sebagaimana Ahtiveiko Pietarinen dengan tepat meringkas tema ini. Sebuah landasan bersama adalah sumber yang berkembang dari semua yang diberikan dalam situasi berkelanjutan dan pengalaman bersama dari para pelaku komunikasi. Pierce cenderung menggunakan istilah pengamalan jaminan, dan kenalan jaminan secara bergantian. Setidaknya kita bisa mempertimbangkan untuk memperkenalkan perbedaan yang lebih tajam antara pengamatan yang menyertai dan pengalaman yang menyertainya. Konsep sebelumnya menyarankan pengamalan tambahan yang relevan, seperti yang diperoleh dari lingkungan terdekat pada efek menggambar. Pengalaman jaminan membangkitkan jangkauan yang lebih luas dan mencakup pengalaman yang hampir terjadi sebelumnya, yang tidak diungkapkan oleh tanda. Ini adalah bagian dari kesamaan, sedangkan pengalaman yang dapat diamati secara bersamaan lebih tepat digambarkan sebagai pengalaman konseptual yang sempit, sehingga komentar memungkinkan komunikan untuk menyesuaikan atau hidup. Pengalaman yang menyertai sebagian besar adalah masa lalu, dan pengamatan yang menyertai sebagian besar hadir. Tetapi secara logis keduanya mendahului tanda. Apakah pembedaan ini diterima atau tidak, poin pentingnya adalah bahwa tidak ada sistem tanda yang dapat berdiri sendiri dan otonom. Selalu ada semacam pengalaman tingkat dasar yang tidak ditangkap oleh tanda-tanda tersebut. Akibatnya, ketika Pierce mengatakan bahwa suatu objek harus diasosiasikan dengan objek komentar yang akan disimbolkan, bahwa setiap item harus diasosiasikan dengan basis pengalaman umum sudah cukup menentukan untuk efek komunikatif pembicara dan penafsir. Para pihak membutuhkan setidaknya beberapa tingkat kesepakatan tentang apa wacana itu. Jika tidak akan ada komunikasi sama sekali. Dua orang tidak dapat berbicara tanpa beberapa pengalaman umum yang mereka berdua miliki sehubungan dengan apa yang mereka bicarakan. Lebih lanjut, Pierce berpendapat bahwa tidak hanya komunikasi interpersonal atau sosial yang tidak pasti, tetapi pemikiran itu mengambil bentuk dialog internal antara fase-fase diri. Poin ini mungkin tampak aneh. Bagaimana mungkin kita tidak mengetahui perasaan atau pengalaman kita sendiri? Kita dapat memahami klaim Pierce dengan mengasumsikan bahwa komunikasi bahkan sebagai dialog internal bersifat temporal dan akan selalu ada variasi dalam perasaan atau pengalaman dari diri sekarang ke diri masa depan. Tetapi pandangan seperti itu tampaknya terlalu mengada-ngada dan hampir tidak masuk akal. Jelas, ini ketidakpastian yang terutama mempengaruhi pemikiran diam, karena jenis tanda yang digunakan dan bukan pengguna tanda itu sendiri. Namun, tanda dalam komunikasi tidak pernah lepas dari pengalaman dan kebiasaan. Dan dengan demikian, masalah tanda tak tentu dapat dirumuskan sebagian besar dalam hal interaksi antara tanda, pengalaman, dan penggunaan tanda.
Dalam sebagian besar diskusinya tentang ini, Peirce membedakan antara dua jenis ketidakjelasan utama yang dapat mempengaruhi suatu tanda. Secara signifikan, perbedaan ini diperkenalkan dengan menghubungkan berbagai jenis ketidakpastian dan determinasi untuk peran komunikatif pembaca dan penafsir. Ketika sebuah tanda cenderung mewakili banyak hal, pilihan jenis apa yang diambil untuk mewakilinya dapat diserahkan kepada orang yang mengucapkannya, yang tentu saja memilikinya. Dalam hal ini dikatakan lemah atau tidak digunakan pada malam hari. Namun, pembicara dapat menetapkan opsi ini kepada penerjemah. Dalam hal ini dikatakan bahwa tanda digunakan secara umum atau tidak secara sendiri-sendiri. Jelas, pihak tidak bisa berbohong sama dengan kedua belah pihak. Oleh karena itu, suatu tanda tidak bisa kabur dan umum dalam hal yang sama. Namun itu bisa unik dan individual, dan dalam hal ini dapat dikatakan digunakan secara tunggal. Next. Perspektif tulisan. Perspektif tulisan yang kami angkat kali ini adalah semiotika, dan contoh kasus yang sesuai dengan pembahasan semiotika adalah iklan GoPay, versi Pevita Pierce dan Joe Taslim di YouTube. Semiotika adalah ilmu atau metode analisis untuk mempelajari tanda. Tanda adalah segala sesuatu yang kita gunakan dalam mencari jalan di dunia ini, di antara manusia dan dengan manusia. Posisi semiotika dalam ilmu komunikasi terletak pada konsep model konstitusi komunikasi, di mana komunikasi merupakan hal yang utama yang menjelaskan berbagai faktor lainnya. Kaitannya dengan iklan ini yaitu adanya penerapan tanda pada tayangan video iklan tersebut yang dapat mengajak kita untuk menggunakan aplikasi GoPay. Ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam membeli apapun, baik itu akun premium maupun skin game dalam sekali klik menggunakan GoPay. Selain itu, pengguna juga dapat melihat tanda lain di dalam iklan tersebut, yaitu saat Pevita Pierce membeli senjata menggunakan GoPay dan langsung melawan para musuh. Jadi seakan-akan menggambarkan bahwa kita sedang berada di medan perang. Kesimpulannya, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Tanda-tanda tersebut dapat ditemukan di mana-mana, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Tanda-tanda ini memungkinkan kita untuk berpikir sehubungan dengan orang lain dan memberi makna pada apa yang ditampilkan. Semiotika didasarkan pada logika, karena logika mempelajari bagaimana orang bernalar. Dalam hal ini, manusia mempunyai keanekaragaman tentang tanda dalam berbagai aspek di kehidupan, di mana tanda linguistik menjadi salah satu yang terpenting karena fungsi dan kegunaan tanda itulah yang menjadi pusat perhatian. Tanda sebagai suatu alat komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai kondisi serta dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek komunikasi. Menurut Peirce, tanda-tanda berkaitan dengan objek-objek yang menyerupainya. Keberadaannya memiliki hubungan sebab akibat dengan tanda-tanda atau karena ikatan konvensional dengan tanda-tanda tersebut. Tanda-tanda yang diciptakan manusia dalam rangka untuk berkomunikasi merupakan representasi atas bahasa linguistik atau tanda linguistik yang berlaku secara umum. Kaitan antara teori Peirce dengan kasus yang kami angkat adalah dengan hadirnya iklan tersebut menjadikan iklan tersebut sebagai sebuah tanda bagi para audiens untuk dapat memakai GoPay dalam setiap jenis transaksi yang ada. Selain itu, dengan hadirnya GoPay tentu memudahkan masyarakat agar tidak perlu repot-repot mengeluarkan uang tunai untuk berbelanja. Tanda lain yang kami soroti dari iklan tersebut adalah saat Pevita Pierce membeli senjata game. Dalam hal ini, setelah Pevita Pierce membeli senjata, para audiens akan berada dalam game tersebut untuk melawan musuh bersama dengan Pevita Pierce. Saran, menurut kami penjabaran filosofi komunikasi dari Peirce sangat cocok untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya itu, semiotika komunikasi yang diutarakan oleh Peirce juga tidak kalah penting.
Semiotik sebagai tanda atau simbol membuat kita jadi mengerti makna-makna dari suatu hal. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari semiotika komunikasi peers supaya kita dapat dengan mudah menganalisis tanda-tanda atau simbol-simbol yang ada di sekitar kita. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.